Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan penjelasan materi pemrograman dasar. Bab 2, instalasi kompilator C++. A. Pengenalan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dalam bahasa Inggris berarti programming language, yaitu bahasa komputer yang merupakan instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Ada bermacam-macam jenis bahasa pemrograman, antara lain Python, Java, C++, C, VB, PHP, dan yang lainnya. 1. Definisi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu kumpulan yang berisi aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk menerjemahkan perintah yang diberikan oleh pengguna untuk user untuk mengerjakan proses tertentu pada komputer. Fungsi dan bahasa pemrograman adalah menghubungkan antara pengguna dan mesin komputer, karena bahasa pemrograman dapat menerjemahkan perintah yang diberikan menjadi kode-kode yang dimengerti oleh komputer. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu. 2. Kategori bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori tergantung pada indikator yang digunakan. A. Berdasarkan penggunaannya. Bahasa pemrograman berdasarkan penggunaannya dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa pemrograman untuk tujuan umum merupakan jenis bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat program yang bersifat umum atau general seperti Java, PHP, C++, C, JavaScript, Visual Basic, Pascal, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bahasa pemrograman untuk tujuan khusus merupakan jenis bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti Fortran untuk komunikasi ilmiah atau Assembler untuk pengontrol hardware. B. Berdasarkan level atau tingkatan. Kategori bahasa pemrograman menurut levelnya dibedakan menjadi A. Bahasa tingkat rendah merupakan bahasa pemrograman yang hanya dimengerti oleh mesin. Jenis bahasa ini akan langsung dikerjakan oleh mesin. Contoh untuk jenis bahasa ini adalah bahasa rakitan atau assembler. Yang B. Bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa yang pengguna pun dapat memahami jenis bahasa ini. Mesin membutuhkan kompiler untuk pengerjaan perintah pada jenis bahasa ini. PHP, Java, C++, Pascal, Visual Basic, dan masih banyak lagi merupakan contoh untuk jenis bahasa ini. 3. Bahasa pemrograman. Sekarang ini terdapat puluhan jenis bahasa pemrograman yang lazim digunakan. Masing-masing pemrograman yang lazim digunakan tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis bahasa pemrograman yang lazim digunakan. A. Java. Java adalah salah satu jenis bahasa pemrograman yang cukup banyak digunakan. Hal ini dikarenakan Java dapat dijalankan di berbagai platform. Selain itu, Java menjadi salah satu bahasa pemrograman terpopuler karena mudah dipelajari oleh semua orang. Karena sysmex atau tata bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. B. Pascal. Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang umumnya digunakan sebagai pengantar untuk memulai belajar algoritma dan pemrograman. Selain itu, Pascal memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Yang C. Ada C++. Bahasa C++ yang diciptakan oleh Brad Shortford pada tahun 1983 sangat kompatibel dengan berbagai jenis mesin dan platform karena pembuatan bahasa pemrograman ini mengacu pada standar ANSI, American National Standard Institution. C++ merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sifat pemrograman berorientasi objek. C++ adalah pengembangan dari bahasa pemrograman C. D.
D. PHP. Pada awalnya PHP adalah singkatan dari Personal Home Page. Sesuai namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. Dalam beberapa tahun perkembangannya, PHP menjadi bahasa pemrograman web yang powerful dan tidak hanya digunakan untuk membuat halaman web sederhana. Yang E. Visual Basic. Visual Basic merupakan jenis bahasa pemrograman keturunan dari bahasa pemrograman Basic. Visual Basic termasuk dalam bahasa pemrograman tingkat Tin 881 yang berbasis under Windows dengan Object Oriented Programming atau OOP. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. B. Instalasi kompilator C++. Bahasa pemrograman C++ memiliki beberapa kelebihan antara lain bahasa standarnya ANSI, dipakai di berbagai platform. Karena kelebihan itulah penting untuk mempelajari jenis bahasa pemrograman ini. Karena C++ merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, maka dibutuhkan sebuah kompilator untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. 1. Instalasi Dev C++. Software kompilator untuk C++ memang saat ini terbilang cukup banyak, karena software ini dirasa cukup mudah digunakan dengan tampilan sederhana. Setelah mendownload software Dev C++, maka langkah selanjutnya adalah menginstal software tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Double klik pada file yang telah kamu download sebelumnya. B. Kemudian akan muncul kotak dialog. Kotak dialog di atas menandakan bahwa aplikasi yang sedang mengekstrak file di dalamnya untuk diinstal. C. Setelah menunggu sampai 100%, maka akan muncul kotak dialog yang digunakan untuk memilih bahasa yang akan digunakan. Setelah memilih bahasa yang akan digunakan, lalu klik OK. D. Selesai memilih bahasa yang digunakan, maka akan muncul kotak dialog yang digunakan untuk menanyakan persetujuan besar mengenai aturan yang harus dipatuhi. Kamu hanya perlu mengklik I agree. E. Kotak dialog selanjutnya yang muncul untuk memilih komponen yang akan diinstal, lalu klik next untuk tahapan selanjutnya. F. Selanjutnya memilih direktori yang digunakan untuk menyimpan aplikasi Dev C++. Apabila menggunakan pengaturan default, maka aplikasi akan disimpan pada direktori C. Setelah memilih direktori, maka klik tombol install. G. Setelah semua tahap atas, maka kamu hanya tinggal menunggu proses penginstalan selesai dilakukan. H. Saat proses penginstalan selesai, maka akan muncul kotak dialog yang menandakan proses selesai dan kamu tinggal mengklik finish untuk memulai Dev C++. Cara menggunakan Dev C++. Setelah selesai menginstal aplikasi Dev C++, maka kamu siap untuk menggunakannya. Dalam merancang sebuah program sederhana menggunakan Dev C++, sebaiknya kamu mengetahui dasar-dasar penggunaan aplikasi berikut ini. A. Membuat file pada Dev C++. Untuk membuat project atau file C++, maka klik file kemudian klik source file. Setelah itu akan muncul satu halaman kerja kosong baru pada aplikasi Dev C++. B. Menyimpan file pada Dev C++. Setelah selesai membuat kode program C++ pada aplikasi Dev C++, langkah selanjutnya adalah menyimpan kode program tersebut. Langkahnya sama seperti menyimpan file lain, yaitu klik file kemudian save as untuk menyimpan file baru. C. Melakukan kompilasi file pada Dev C++. Tujuan dari mengkafal file C++ adalah untuk mengecek apakah terdapat kesalahan pada kode program C++ yang telah dirancang. Tujuan library line compile adalah mengkafal semua library yang digunakan program dan penerjemah ke bahasa mesin. Dari proses compile ini, kamu dapat mengetahui ada tidak kesalahan sinteks pada kode program. Cara untuk mengeceknya dengan klik execute, kemudian klik kode program juga memberikan bagian mana yang perlu diperbaiki. Pemberitahuan di atas artinya adalah mas kurang tanda kurung kurawal pada akhir kode program apabila tidak terdapat kesalahan lagi. C. Menu dan tool kompilator C++. Dev C++ merupakan kompilasi C++ yang banyak digunakan karena merupakan software yang dirasa
cukup mudah digunakan dengan tampilan yang sederhana. 1. Menu file pada div C+ berisi beberapa tool, yaitu New, Open, Save, Save As, Closed A, Print, Stop, dan Exit. Tools Now. Dalam tools ini berisi dua pilihan tool, yaitu Sourcefile untuk membuat lembar kerja atau sheet baru, dan Project untuk membuat lembar project baru. Membuat sheet baru dapat juga dengan mengklik Ctrl pada keyboard. Tool Open berfungsi untuk membuka file yang telah dikerjakan dan disimpan dalam komputer. Membuat sheet baru dapat juga dengan mengklik Ctrl+O pada keyboard. Tool Save dan Save As. Tool Save berguna untuk menyimpan lembar kerja ataupun project baru yang telah dikerjakan, sedangkan Save As berguna untuk menyimpan kembali lembar kerja atau project lama dengan penamaan baru yang biasanya sebelumnya ada pengubahan isi. Tool Closed dan Closed A1. Tool Closed berfungsi untuk menutup salah satu sheet yang sedang aktif. Kita dapat menutupnya secara pintas dengan menekan Ctrl+V pada keyboard, sedangkan Closed A berfungsi untuk menutup semua sheet yang sedang aktif. Dapat juga dilakukan dengan menekan tombol pada keyboard. Tool Exit. Tool Exit berfungsi untuk menutup disk karena lain untuk menutup, yaitu dengan mengklik tombol Alt pada keyboard. 2. Menu Edit. Menu Edit terdiri dari beberapa tools, namun yang sering digunakan hanya beberapa tools saja, yaitu Undo, Redo, Cut, Copy, dan Paste. A. Tools Undo dan Redo. Tools Undo berguna untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan sebelumnya. Kebalikannya dengan Undo, Redo berfungsi untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan. B. Tools Cut. Tools Cut digunakan untuk menghapus kata, kelompok kata, atau lainnya yang kemudian dipindahkan ke tempat lain. 3. Menu Search. Setelah menu File dan Edit, selanjutnya adalah menu Search atau pencarian. Menu ini terdiri dari Find in Files, Replace, dan Replace in Files. A. Tool Find dan Find in Files. Tool Find digunakan untuk mencari kata pada jendela program yang dibuka, sedangkan Find in Files digunakan untuk mencari kata pada file yang dibuka. B. Tool Replace dan Replace in Files. Replace dan Replace in Files berfungsi untuk mencari kata yang selanjutnya akan diganti kata yang baru. Misalnya, kita mencari kata code, kemudian diganti dengan kata scene. Cobalah untuk menggunakan tools ini, berikan pendapatmu mengenai fungsinya. 4. Menu Xcut. Menu Xcut berisi banyak tools, namun beberapa tools yang sering digunakan antara lain Complete, dan Run, dan Syntax Check. Sebelum program di-run complete terlebih. A. Tools Complete. Dahulu dari proses ini bisa diketahui setidaknya kesalahan penulisan kode program. B. Tools Run. Setelah proses complete sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah eksekusi atau run program. Sebagai catatan, jika pada saat complete masih terjadi kesalahan, maka kita tidak dapat melanjutkan ke proses run. Run hanya bisa tampil jika tidak ada kesalahan. C. Tools Complete dan Run. Tools ini adalah gabungan dari complete dan run sekaligus, sehingga kita tidak perlu menjalankan complete dan run, karena dengan satu tools kita sudah melakukan eksekusi program.